Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hak Allah, dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Ibadah hak Allah, maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, dan apa yang Allah cintai dan ridhai itulah yang diajarkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, lihat ada tidak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beribadah, Pak kata Ibnu Qayyim, di antara kesalahan dalam ibadah, seseorang beribadah sesuai dengan kepuasan dirinya saja. Salah. Kita beribadah itu harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kepuasan diri, bukan. Orang kalau misalnya ibadahnya sesuai dengan kepuasan diri gimana? Wah, kayak ini kurang mantep nih. Masa cuman Allahu Akbar begini aja? Gak mantep. Biar mantep lah gimana caranya? Allah. Kan mantep gitu. Ajib, mantep dari mananya? Emangnya ibadah ini jadi permainan keinginan kamu apa? Ya Allah. Maka dari itulah saudaraku, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah contohkan, lakukan. Semua ibadah yang sudah Rasulullah jelaskan tata caranya jangan dirubah-rubah. Dan semua ibadah yang belum dijelaskan Rasulullah bagaimana caranya, jangan bikin cara sendiri. Tidak boleh. Agama ini sudah sempurna. Semua ibadah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha." Semua ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, jangan kamu lakukan. Ini dia Abdullah bin Mas'ud melihat ada orang membuat halaqah dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, bareng-bareng subhanallah, 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 subhanallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah 100 kali, semuanya mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka dan berkata, "Waihakum ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Celaka kalian, betapa cepatnya kebinasaan kalian ini. Haula ya ashabu Rasulillah. Tidakkah kamu melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aniyatum lam tuksar wa thiyabum lam tabla. Bejana mereka belum pecah, baju mereka belum lusuh, para sahabat masih banyak. Kenapa kalian tidak mengikuti contoh para sahabat? Subhanallah, ikhwatul Islam. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, niat kami baik kok. Tujuan kami mau ibadah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Ya, tidak mendapatkan karena caranya yang enggak benar. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayapan kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan, sederhana kan. Sudah, kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro.
Wes wong loro oleh mendingin, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu nggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyuroh wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok sana kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari, itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya, supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak kro wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh, nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham, wong nabi gak tahu kok dia katakan. Untuk nabi itu beda, ndak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Coba ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat.
jalur fikir aja kan sudah dapat fikirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri, jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada gomamah yang tudilhu, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pasarah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah, Zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril tante ini suya udah diwong awam guys bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fawawu ala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Semenang Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Nawfal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Nawfal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibro. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dia agak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Nawfal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini Nabi, ini ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknanya itu khobar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Nawfal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir."
Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'zaron. Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Warokoh tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mereka terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mereka terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Warokoh. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah, karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Warokoh. Jangan-jangan Warokoh. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil lu rodok izin di wakil lu supaya terhormat, semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua.